Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video yang ketiga yang akan membuktikan bahwasanya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir adalah satu orang dengan Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Di video yang sebelumnya saya sudah memperlihatkan adanya makam dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, yaitu yang bertempat di Bor yang ada di Yaman. Kemudian saya juga perlihatkan makam dari anak beliau yang bernama Sayyid Alwi. Dan di makam Sayyid Alwi tertulis bahwasanya beliau itu adalah anak dari Ubaidillah. Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Bahkan saya juga sudah perlihatkan makam dari ayah beliau yang bernama Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kesimpulannya adalah makam Ubaidillah ada, makam anaknya ada, makam bapaknya ada. Jika Abdullah adalah lain orang dengan Ubaidillah, maka silahkan tunjukkan di mana makam Abdullah itu. Jika tidak ada, berarti Ubaidillah yang makamnya ada ini sebenarnya adalah Abdullah. Berarti Abdullah dan Ubaidillah adalah satu orang. Kemudian di video yang sebelumnya saya sudah perlihatkan juga sebuah keterangan yang terdapat di dalam kitab Abna'ul Imam fi Misr wa Syam yang ditulis oleh seorang ulama yang dikenal dengan sebutan Ibnu Toba yang wafat tahun 478 Hijriah. Yang mana di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir, ya, Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir itu punya banyak keturunan. Bahkan disebutkan di sana kathiron jiddan. Sangat banyak keturunannya yang terdapat di Hadramaut dan tersebar di negeri-negeri kaum muslimin. Nah, fakta saat ini yang terdapat di Hadramaut yang tersebar di berbagai negeri kaum muslimin itu mengaku sebagai keturunan dari Ubaidillah. Nah, jika di dalam kitab Abna'ul Imam, anak dari Ahmad itu tertulis dengan nama Abdullah, yang kemudian kata kitab tersebut, keturunan dari Ahmad bin Isa ini banyak terdapat di Hadramaut, dan banyak terdapat di negeri kaum muslimin, dan fakta yang terjadi saat ini ternyata adalah merujuk kepada nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Bukankah Abdullah yang terdapat di dalam kitab Abna'ul Imam sebenarnya adalah Ubaidillah? Jika beda orang, maka di mana keturunan dari Abdullah itu? Yang katanya banyak terdapat di Hadramaut dan tersebar di berbagai negeri kaum muslimin. Jika fakta yang terjadi adalah yang ada adalah habaib keturunan dari Ubaidillah, berarti Abdullah yang terdapat di kitab Abna'ul Imam sebenarnya adalah Ubaidillah. Abdullah dan Ubaidillah adalah satu orang. Dan sebenarnya sangat masuk akal jika di dalam kitab-kitab yang terdahulu tertulis nama Abdullah, tetapi di kitab-kitab belakangan tertulis nama Ubaidillah. Artinya begini, orang itu nama aslinya adalah Abdullah. Sehingga di awal-awal tertulis Abdullah. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, karena orang ini tawaldu, kemudian dia tidak mau disebut Abdullah, maunya disebut Ubaidillah dengan tasghir, hamba kecil Allah. Maka kemudian sangat masuk akal jika kemudian di kitab-kitab terakhir yang tertulis itu adalah Ubaidillah sebagai penghormatan terhadap beliau, karena maunya beliau disebut dengan nama isim tasghir, yaitu Ubaidillah. Sedangkan di kitab-kitab yang terdahulu tertulis dengan nama aslinya, nama asal pemberian dari bapaknya, yaitu Abdullah. Tetapi setelah beliau ini menjadi tokoh besar, kemudian dikenallah dengan nama Ubaidillah karena ketawaduannya itu. Jadi nama Abdullah dan Ubaidillah sebenarnya satu. Dan jika kita mengacu kepada ilmu nahwu,
Sebenarnya Ubaidillah dan Abdullah itu satu. Hanya beda dari sudut pandang taswirnya. Abdullah belum ditaswir, Ubaidillah ditaswir. Nah, video kali ini akan membuktikan bahwa habaib yang jumlahnya sangat banyak itu, yang terdapat di Hadramaut dan yang tersebar di berbagai negeri kaum muslimin, adalah keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad. Di kitab yang saat ini sedang saya buka, yaitu kitab Mawsu'atul Qabailil Arabiyah, yang ditulis oleh Muhammad Sulaiman At-Tayyib, yang mana kitab ini terbitan ketiga tahun 1431 Hijriah. Kitab ini terdiri dari 12 juz, kitab yang sangat-sangat tebal. Kitab ini berisi tentang penjelasan yang sangat mendetail tentang kabilah-kabilah bangsa Arab. Yang dibahas di dalam kitab ini tentang posisi medan, posisi tempat keberadaan mereka, sekaligus sejarah keberadaan mereka. Ketika saya melakukan pencarian di kitab ini dengan kata kunci Ubaidillah bin Ahmad, ternyata ditemukan berada di 4 tempat. Yang pertama terdapat di juz 11 halaman 412. Yang nomor 21 Alu Ba'alawi, keluarga Ba'alawi. Mereka ini bernisbat atau dinisbatkan kepada Sayyid Alwi Al-Akbar. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, makam Sayyid Alwi ini ada dan tertulis di nisan beliau, di nisan makam beliau, itu Ibnu Ubaidillah. Bukan Ibnu Abdillah, tapi Ibnu Ubaidillah. Jadi Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Alu Ba'alawi ini bernisbat kepada Sayyid Alwi, anak dari Ubaidillah bin Ahmad. Jadi Alu Ba'alawi itu nisbatnya kepada Sayyid Alwi, anak dari Ubaidillah bin Ahmad. Kemudian perhatikan di sini. Dia, yaitu Sayyid Alwi ini, itu mencakup terhadap nasab Alu Ba'alawi yang ini, kemudian Alu Al-Jufri, kemudian As-Saggaf, As-Sofi, Al-Idrus, dan selain mereka. Nah, jadi Sayyid Alwi, anak dari Ubaidillah ini, mencakup terhadap nasab dari Alu Ba'alawi, Alu Jufri, As-Saggaf, As-Sofi, Al-Idrus, dan selain mereka. Nah, berarti sangat banyak marga yang berasal dari Sayyid Alwi ini. Nah, jika ternyata Ubaidillah dan Abdullah itu lain orang, silahkan dibuktikan bahwa yang terdapat di Hadramaut itu selain dari keturunan dari Sayyid Alwi, anak dari Ubaidillah bin Ahmad ini, juga ada keturunan dari Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Jika ternyata lain orang. Kan begitu. Jika lain orang. Jika ternyata tidak ada, dan yang ada hanya keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad, berarti Abdullah yang disebutkan di dalam kitab Abnaul Imam itu sebenarnya adalah Ubaidillah. Kemudian di sini perhatikan. Jadi ini ada di Tarim Hadramaut. Ya, tinggal datangi saja ke sana. Ya, jika ternyata Abdullah itu lain orang, tanyakan saja. Kalau yang keturunan Abdullah mana? Kalau yang Ubaidillah kan sudah ada. Nah, yang Abdullah yang mana? Kemudian tanya juga makamnya. Mana makam dari Abdullah? Jika tidak ada, berarti Abdullah dan Ubaidillah itu satu orang. Ubaidillah ini ya Abdullah. Kemudian di tempat yang kedua, disebutkan di sini, di juz 11 halaman 417. Yaitu tentang Bait Al-Jufri.
Nah, jadi Al-Jufri itu juga nanti bersambung kepada Ubaidillah bin Ahmad. Al-Jufri ini sangat banyak juga ya, sangat banyak juga. Nah, jadi bersambungnya ke Ubaidillah bin Ahmad. Kemudian di tempat yang ketiga, itu menjelaskan tentang Alu Syihabuddin Al-Hadarimah. Nah, di sini juga bersambung ke Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Dan di tempat yang keempat, nah, di sini disebutkan tentang di Hadramaut itu terdapat puluhan marga, yaitu Al-Bar, Al-Faqih, Al-Jufri, Jamalul Lail, Al-Junaid, Al-Habashi, Al-Haddad, As-Sagaf, Agil, Aidid, Al-Kaf, dan lain-lain. Yang mana mereka semua ini nasabnya bersambung kepada Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Jadi sangat banyak keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ini. Nah, jika Abdullah dan Ubaidillah itu lain orang, maka semestinya ada keturunan dari Abdullah yang jumlahnya sangat banyak di Hadramaut. Karena di dalam kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam disebutkan bahwa keturunan dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang mana di antara anaknya tertulis di sana Abdullah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ternyata Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini punya banyak keturunan di Hadramaut, yang ternyata terbukti sekarang bahwa marga-marga di sana itu ternyata bersambungnya ke Ubaidillah. Bukankah artinya Abdullah yang disebutkan di dalam kitab Abnaul Imam itu sebenarnya adalah Ubaidillah? Karena jumlah habaib yang sangat banyak saat ini itu bersambungnya ke Ubaidillah. Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Jadi bagi mereka yang meyakini bahwa Abdullah dan Ubaidillah ini lain orang, silakan buktikan. Tunjukkan di mana makam Abdullah, dan kemudian tunjukkan pula di mana keturunan-keturunan dari Abdullah itu. Jika ternyata yang ada hanyalah makam dari Ubaidillah, dan yang ada hanyalah keturunan dari Ubaidillah, bukankah itu artinya Abdullah yang ditulis di kitab-kitab terdahulu dengan Ubaidillah yang tertulis di kitab-kitab belakangan adalah satu orang? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyebutan nama marga, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.